Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Febrianti, perwakilan dari kelompok 1 kelas E3 STI STMP Bandung, yang beranggotakan Alivia Zahra Laila, Alia Devi Ramadita, Muhammad Fikri, Rita Nur Hasanah, Putri Nur Aini, Suhandi, dan Huning Dwi Nurani. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Negosiasi pada Proses Jual Beli Barang Bekas secara Online Terhadap Keputusan Pembelian. Bagaimana sih pengaruh negosiasi pada proses jual beli? Yang pertama, pengertian negosiasi itu sendiri merupakan proses untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaran-penawaran sampai suatu penawaran itu diterima. Negosiasi juga bisa berarti pertimbangan, diskusi, atau konferensi dengan mengacu kepada suatu rancangan perjanjian. Bisa juga berarti tindakan untuk menyelesaikan atau mengurus ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat bagi suatu tawar-menawar, jual-beli, atau transaksi bisnis lainnya. Jadi, proses negosiasi mencakup proses tawar-menawar antara sebuah perusahaan dengan pelanggannya. Bernegosiasi juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi dalam suatu transaksi bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Dapat juga diartikan sebagai proses komunikasi dengan pihak lain untuk mencapai sebuah kesepakatan. Untuk pengertian jual beli, ialah akad yang dipakai untuk memperoleh barang antara pihak penjual dan pembeli dengan cara tertentu. Jual beli termasuk suatu kebutuhan yang kegiatannya dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Ada juga barang bekas. Barang bekas merupakan barang yang telah digunakan lebih dari sekali yang akan digunakan kembali secara konvensional, di mana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama atau barang digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda. Dan yang terakhir ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan pengambilan keputusan ketika melakukan proses jual beli yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau bahkan tidak melakukan pembelian itu sendiri. Keputusan itu diambil dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Keputusan untuk membeli bisa merujuk kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Berbagai faktor bisa menjadi pertimbangan pembeli sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Maka dari itu, pengusaha harus teliti dalam menentukan faktor apa saja yang harus diperhatikan guna menarik konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk membuktikan suatu fenomena atau hipotesis. Analisis kuantitatif berisi data berbentuk angka-angka, hasil perhitungan dan pengukuran, yang diolah dan dianalisis dengan kriteria-kriteria statistik tertentu. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu toko-toko barang bekas yang tersebar di wilayah Bandung Barat. Kemudian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik toko barang bekas yang berjumlah 15 orang. Selanjutnya, ada sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik pelanggan di toko tersebut. Adapun hasil dan pembahasan. Peneliti melakukan survei dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar kepada toko barang bekas di daerah Bandung Barat dan mendapatkan 25 responden dengan hasil yang disajikan dalam diagram batang sebagai berikut. Yang pertama ada toko yang menerapkan negosiasi. Berdasarkan diagram di atas, 18 dari 25 atau sebanyak 72% responden mengaku bahwa mereka menerapkan sistem negosiasi pada proses jual beli di toko mereka. Dan yang kedua ada pelanggan melakukan negosiasi. 16 dari 18 atau 89% responden mengaku jika sebagian besar pelanggan mereka melakukan negosiasi terhadap harga produk di toko mereka. Dan yang ketiga, sebanyak 84% responden mengatakan bahwa sebagian besar pembeli yang telah melakukan negosiasi harga produk memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dan yang terakhir, penerapan negosiasi pada masa yang akan mendatang. 7 dari 25 responden menjawab bahwa mereka tidak menerapkan sistem negosiasi di toko mereka pada pertanyaan sebelumnya, dan 5 diantaranya mengaku bahwa mereka berminat menerapkan sistem negosiasi di toko mereka
pada masa yang akan mendatang. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian melalui survei dengan metode pengumpulan data yang memanfaatkan Google Form yang disebar kepada toko yang menjual barang bekas di wilayah Bandung Barat, peneliti mendapatkan 25 responden dan memperoleh hasil bahwa 72% responden telah menerapkan sistem negosiasi di tokonya, serta 84% responden mengatakan bahwa sebagian besar pelanggan yang telah melakukan negosiasi memutuskan untuk membeli. Dari hasil dapat dilihat bahwa sistem negosiasi mempengaruhi keputusan pembelian pada proses jual beli di toko barang bekas. Sekian dari kelompok kami. Kepada Bapak Riki selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.